Para saudari dan saudara yang terkasih, sahabat-sahabat dalam kumpulan domba-domba dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tahu bahwa anak domba adalah sebutan penting di Injil. Padahal sebenarnya kalau dilihat secara mata lahiriah, domba kan warnanya kecil dan hampir tak berdaya. Meskipun demikian, Tuhan Yesus mengharapkan agar supaya para utusannya memelihara, menyatukan, memadukan para domba dan anak-anak domba. Bagaimanapun juga, Yesus meminta Petrus dan kawan-kawan diminta untuk merangkul anak-anak domba. Kita ingat bagaimana Yesus mengajak orang-orang yang bersama dengan Dia memberi perhatian kepada seorang janda yang mereka lihat memberi derma sederhana di kenisah. Ia dipuji oleh guru Nazaret itu, amat dipuji. Bukan karena jumlah uangnya, tetapi karena kebesaran hati yang dipersembahkannya. Kelak, menjelang wafatnya di kayu salib, Yesus memberi perhatian yang amat besar kepada seseorang yang juga secara sosial, politis, ekonomis mungkin disebut sebagai penjahat. Tetapi Yesus sendiri tidak menyebutnya sebagai penjahat kalau kita melihat Injilnya. Bahkan Dismas yang minta agar supaya diperkenankan, diampuni, dan kemudian dibawa serta oleh Tuhan kepada Bapa adalah bagian kecil yang dijanjikannya digandeng ke surga. Karyawan kecil yang dibawa atau bahkan dimintakan penyembuhan oleh tuannya diraih Yesus. Bukannya yang kaya, bukan yang berkepentingan, bukan yang berkedudukan tinggi, bukan yang terkenal. Betapa banyak orang berbakti di gereja. Namun di beberapa tempat di Jerman ada banyak teman di daerah Belanda atau di beberapa negara yang lain. Ada banyak orang kaya atau miskin yang dipuji bukan karena hartanya, tetapi karena melayani hati Allah. Walau mungkin tidak punya harta. Kita ingat Paus Leo ke-14 mengabdi banyak orang miskin di Peru, bukan di negara kaya raya. Sebelum itu, Paus Fransiskus dulu membantu orang-orang miskin melalui para frater dan romo-romo muda di Argentina. Fransiskus Xaverius adalah teman baik dari Ignatius dari Loyola yang menemani orang-orang dengan memeluk orang-orang miskin di Goa, Sulawesi, dan di tempat-tempat lain. Memang bukanlah harta hebat atau buku besar yang banyak sekali atau suara agung yang didengarkan di seluruh publik
seluruh dunia demi publikasi. Akan tetapi persembahan diri sepenuh hati demi kemuliaan Allah. Itulah bakti masa kini yang dijinjing murid-murid Paus Fransiskus karena cinta kasih yang mendalam, maupun dijunjung tinggi oleh Leo ke-14, Paus kita yang sekarang, yang mempersaudarakan teman-teman di Priok, di Papua, di tempat-tempat lain, seperti dimanapun di tengah Timur Tengah yang penuh dengan keramaian dan pertengkaran. Kalau kita memperhatikan, dasarnya adalah iman dan kasih guru dari Nazaret. Bukan hartanya, akan tetapi hatinya yang dipersembahkan kepada Bapa karena mendengarkan cinta Sang Putra berkat curahan Roh Allah. Marilah kita mohon agar dapat menjadi murid-murid yang sungguh menjadi sahabat Yesus dan siap siaga setia kepada iman, karena di sanalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus merupakan berkah yang melimpah bagi kita semua tanpa batas. Amin.